Sahur, sahur, bangun woi, sahur. Bapak, ibu, ayo kita sahur. Sahur, sahur. Gilang, saya kan udah bilang jangan keras-keras. Kepala saya rasanya mau pecah. Jangan marah-marah dong pak, ini masih pagi buta loh, malu sama tetangga yang lain. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Saya marah juga karena kamu yang bikin masalah. Bisa kan bangunin sahur itu sedikit lebih pelan? Ya elah, Pak Heru kayak yang gak pernah dengar orang bangunin sahur aja. Saya emang gak pernah dengar orang yang bangunin sahurnya teriak-teriak kayak kamu. Sahur, sahur, uy, sahur. Jangan tidur terus, sahur. Jangan lupa sahur. Kalau mau bangunin orang sahur itu gak gitu caranya. Masa lo teriak kenceng banget sih? Yang ada nanti orang-orang marah. Ya kalau gak kenceng mana bisa bangun. Justru kalau bangunin orang sahur itu harus kenceng-kenceng. Bukan bangunin sahur namanya kalau bisik-bisik. Ya gak bisik-bisik juga, tapi bisa aja. Lo kalau teriak kayak gitu yang ada ganggu. Orang yang lagi tidur pasti langsung kaget. Gak ada yang dengarnya aja kaget, bikin pusing juga. Apalagi orang yang lagi tidur. Gini ya Mo, lo kan gak pernah bangunin orang sahur, jadi lo gak akan tahu gimana caranya bangunin orang buat sahur. Gue ini udah berpengalaman. Gue emang gak pernah bangunin orang sahur, cuma gue sebagai orang yang sering denger jadi ikutan pusing. Udahlah, lo kan gak tahu. Sahur, 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 astagfirullah tuh anak gak bisa dibilangin. Siapa sih yang bangunin sahur? Itu pasti kerjaannya si Gilang. Tadi siang saya dengar kalau Ramadan kali ini Gilang yang akan bangunin kita sahur. Ya tapi kan gak sekeras itu juga Bu Nana. Saya jadi kaget banget dengarnya. Kalau mau bangunin sahur itu kan bisa pelan-pelan, gak seharusnya teriak-teriak kayak gitu. Iya Mbak Koko. Aduh, ini aja kepala saya langsung sakit dengernya. Gara-gara kaget dan langsung kebangun. Jadi kelengan kepala saya. Bu Nana gak apa-apa? Saya gak apa-apa kok Mbak Koko. Ini cuma pusing aja. Kayaknya kita beneran gak bisa diem aja deh Bu. Kita harus tegur si Gilang itu. Iya Mbak Koko, kalau kayak gini terus kepala saya bisa pecah dengar suaranya Gilang yang teriak-teriak. Gak kayak gitu caranya buat bangunin orang sahur. Bu Nana sebaiknya masuk deh. Saya khawatir sama Bu Nana. Istirahat aja Bu, nanti saya bantu masakin kalau Bu Nana mau puasa. Makasih Mbak Koko, tapi saya benar gak apa-apa kok. Ini paling bentar lagi sembuh. Saya lagi gak puasa Mbak. Tadi kebangun gara-gara teriakannya segilang. Saya mau lanjut istirahat aja. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa hubungi saya ya Bu. Iya Mbak Koko, kalau gitu saya masuk dulu ya. Ya Bu Nana, saya juga mau masuk. Ini orang jam segini masih tidur. Lang, bangun woi, ini udah siang. Jangan kebanyakan tidur, mentang-mentang puasa. Lang, bangun. Kenapa sih? Gua masih ngantuk ini. Jangan ganggu. Loh, malah tidur lagi. Bangun, ini udah siang. Lo mending pulang deh. Gua malu apa tidur di sini. Kalau lo masih mau tidur, mending di rumah. Ganggu aja lo. Kenapa? Gua lagi tidur diganggu mulu. Lo kalau mau tidur mending di rumah aja. Ngapain sih di sini? Gua ngantuk, pintu rumah masih dikunci, makanya gua di sini. Daripada gua tidur di jalanan, ya mending di sini. Long, gue saranin nih dari sekarang, mending lo jangan terlalu berisik kalau mau bangun orang yang lagi sahur. Itu gak baik, banyak orang yang protes. Orang-orang tuh kenapa sih? Bukannya bilang makasih, malah protes. Gua rela ya gak tidur buat bangunin mereka sahur. Ini malah diprotes, gak pernah dihargain gua. Bukan itu Gilang, masalahnya lo terlalu berisik. Orang-orang malah merasa terganggu. Ya tuh desa sebelah nggak ada yang berisik kayak lo. Kenapa jadi bandingin gua sama desa sebelah? Ya itu kan mereka bukan gua. Gua cuma bangunin orang sahur, bukan maksud apapun. Iya gua tahu Gilang, tapi lo bisa kan suaranya dikecilin sedikit. Mana kedengeran. Nah, akhirnya saya ketemu sama kamu di sini. Kenapa Pak Heru? Nyari siapa? Saya nyari kamu Gilang, ada yang mau saya tanyain. Saya minta sama kamu, tolong jangan terlalu berisik kalau mau bangunin tidur. Istri saya sampai kaget. Anak saya yang kalau bangun sahur gak pernah nangis, sekarang malah kaget dengar suara kamu. Dengerin dong, Pak Heru udah protes. Pak Heru, saya cuma melaksanakan tugas. Lagian kenapa nggak bilang makasih aja sih? Saya udah rela meluangkan waktu buat bangunin warga desa, biar sahurnya nggak kesiangan. Ini kok malah diprotes. Saya nggak akan protes kalau yang kamu lakukan itu benar, tapi kenyataannya emang nggak benar. Oke, saya makasih banget sama kamu karena kamu sudah membangunkan warga untuk sahur. Tapi saya hanya minta untuk jangan terlalu berisik. Itu aja. Apa salah kalau saya minta kamu buat nggak terlalu berisik? Kalau nggak kayak gitu, gak akan ada yang bangun. Bangun kok, saya yakin pasti bangun. Kamu cuma perlu jangan teriak-teriak aja, pakai suara biasa aja, asal jangan pakai suara aneh aja. Nanti kalau saya pelan gak akan ada yang bangun, saya lagi yang disalahin. Ya Tuhan, tuh anak kenapa sih? Kok jadi kayak gitu kelakuannya?
Loh Bu Nana, tumben banget pakai koyo. Lagi sakit Bu? Iya Bu, saya lagi gak enak badan. Ini gara-gara si Gilang yang bangunin sahurnya keras banget. Saya kaget langsung bangun. Terus kepala saya keleongan banget. Saya mau obat pusingnya dong Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Ini Bu obatnya. Makasih banyak ya Bu. Ini uangnya. Kepala saya pusing banget. Duduk dulu Bu. Gilang itu emang kayak gitu Bu. Saya sudah pernah bilang sama dia, tapi dia nggak pernah dengerin omongan saya. Dia malah bilang kalau saya itu seharusnya bilang makasih. Padahal kan saya juga bilang makasih. Saya cuma mau dia tuh nggak usah teriak-teriak. Anak saya sampai nangis Bu. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa sama dia Bu. Mau protes kayak gimana pun juga nggak akan bisa. Tapi Bu Laila pernah nanya ke orang tuanya Gilang. Saya nggak enak kalau harus bilang ke orang tuanya. Bu Laila, saya mau beli obat pusing dong. Obat pusing buat siapa Pak? Tumben Pak Hero beli obat sakit kepala. Buat istri saya Bu, gara-gara si Gilang yang kalau bangunin sahur tuh berisik banget. Istri saya kepalanya langsung sakit. Kalau itu sama dong Pak kayak saya. Ini kepala saya juga sakit karena dia. Ini sih udah keterlaluan Bu. Tadi saya udah menegur Gilang, tapi dia nggak ngerti sama sekali. Kalau gini terus bisa-bisa banyak nanti yang sakit. Saya nggak bisa bayangin kalau kita selama 1 bulan ini dengar suara teriakan dia yang bikin pusing. Lama-lama saya nggak tahan Bu. Pecah ini gendang telinga saya. Apa kita bilang ke PRT aja ya? Biar dia gak usah jadi yang bangunin sahur. Maksud saya biar diganti aja gitu. Kalaupun nanti diganti, nanti jadi siapa Bu? Kan di kita nggak ada yang mau selain dia. Banyak yang udah kerja. Mereka pasti capek kalau harus bangunin pagi buta buat bangunin sahur. Iya juga ya Bu. Saya sih rencananya mau bilang ke orang tuanya si Gilang, biar mereka yang ngomong langsung. Semoga bisa cepat selesai ya Pak masalah ini. Kepala saya tambah pusing kalau dengar suara si Gilang. Sahur, sahur, bangun woi, sahur. Bapak, Ibu, ayo kita sahur. Sahur, sahur. Gilang, saya kan udah bilang jangan keras-keras. Kepala saya rasanya mau pecah. Jangan marah-marah dong Pak. Ini masih pagi buta loh. Malu sama tetangga yang lain. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Saya marah juga karena kamu. Kamu yang bikin masalah. Bisa kan bangunin sahur itu sedikit lebih pelan? Ya elah, Pak Heru kayak yang gak pernah dengar orang bangunin sahur aja. Saya emang gak pernah dengar orang yang bangunin sahurnya teriak-teriak kayak kamu. Sudah Pak, tidak perlu berdebat. Nggak ada gunanya Pak. Tapi aku nggak bisa diam aja Bu. Anak ini udah keterlaluan. Pak, Bu, kalian itu harusnya makasih ke saya. Saya udah rela begadang keliling desa buat bangunin orang sahur. Tapi kalian malah protes. Iya, tapi kenapa pakai teriak kayak gitu segala? Kamu kan bisa pakai suara yang biasa aja. Udah Pak, jangan diladenin terus. Mending kita masuk aja. Udah biarin, mau dia teriak sampai suaranya habis juga biarin aja. Hah, kamu harus bisa lebih menghargai orang lain Gilang. Kalau orang lain kasih saran atau masukan, itu didengar. Jangan dibantah terus. Renungkan kelakuan kamu. Jangan karena kamu yang bangunin kita sahur, kamu jadi seenaknya. Siapa yang seenaknya sih Pak? Pak Heru ini ngaco. Orang saya coba bangunin sahur kok. Ini kenapa jadi masalah gini sih? Pak Heru punya masalah sama saya. Sudah, Gilang, mending kamu lanjut keliling aja. Ayo Pak, kita masuk. Dasar orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Udah bagus dibangunin sahur. Kalau gak saya bangunin terus mereka kesiangan. Baru tahu rasa. Jam berapa ini? Gara-gara semalam gak tidur jadi pusing. Lumayan pusing juga ya. Kayaknya mending hari ini gak usah puasa dulu deh. Makan terus minum obat aja. Gak kuat nih, pusing banget. Kok aku ngerasa bajuku malah makin besar ya? Apa cuma perasaan aku doang? Kayaknya boynya cuma melar aja deh. Gak ada yang berubah kok. Ini cuma perasaan aku aja atau badan aku emang jadi kecil? Kamu udah bangun nak? Bapak kenapa liatin aku kayak gitu? Ada yang aneh sama aku Pak? Jangan heran, aku kan emang baru aja bangun. Tapi emang kayaknya ada yang aneh deh. Badan kamu kok lebih kecil dari Bapak ya? Perasaan kamu itu jauh lebih tinggi dari Bapak. Kenapa sekarang lebih pendek? Ah, perasaan Bapak aja kali. Aku nggak tambah pendek kok, aku biasa aja. Tuh, kamu lihat sendiri kan, kamu lebih pendek daripada Bapak Lang. Udahlah, biarin aja. Aku pusing mikirinnya. Aku mau mandi dulu. Tunggu. Kamu gak ngerasa aneh atau panik gitu? Badan kamu jadi mengecil gini loh. Masa kamu gak curiga? Beneran ada yang aneh loh sama badan kamu. Ah, gak mau mikirin itu dulu Pak. Kepalaku pusing banget. Nanti aja ya mikirinnya. Aku mau makan, terus mau minum obat. Kamu gak puasa? Gimana aku mau puasa kalau kepalaku aja pusing? Aku mau batalin aja dulu. Gak kuat nih pusing. Kepalaku udah gak terlalu sakit kayak tadi siang. Untung aja tadi langsung minum obat jadi gak terlalu sakit. Dari mana lo? Biasa abis beli takjil. Bentar Lang, ini perasaan gua aja atau lo emang jadi lebih pendek dari gua? Setahu gua kita itu tingginya sama loh. Ah, masa sih? Perasaan enggak. Gua kan emang lebih pendek dari lo. Gua yakin kok kalau kita itu sepantaran. Tinggi kita itu sama. Nggak mungkin gua lebih tinggi dari lo. Kayaknya emang lo deh yang gak tambah pendek.
Lo jangan bikin gue takut dong. Masa badan gue tambah kecil sih? Yang bener aja. Iya Long, gue yakin banget. Tuh, lo lihat sendiri kan tinggi badan kita. Ini mungkin ada yang aneh. Gue masih kayak yang dulu kok. Mungkin lo yang tumbuh lebih tinggi. Umur gue itu udah 20-an, gak mungkin tambah tinggi. Gue ngaco deh lo, tinggi badan gue udah gak mungkin bertambah lagi. Apa mungkin? Gue duluan ya. Mau beli takjil nih, duluan ya. Ini ada yang aneh. Itu si Gilang kenapa langsung pergi gitu? Gak tahu Pak, katanya mau beli takjil. Oh iya Pak, tadi Pak Heru lihat gak kalau Gilang itu jadi makin kecil badannya? Iya, saya ngerasa gitu. Soalnya tadi siang saya gak sengaja ketemu sama dia. Kenapa badannya tambah kecil ya? Ini aneh loh. Apa mungkin dia kena azab? Saya juga tadi mikirnya gitu Pak, tapi saya gak mau seujung dulu. Takutnya nanti jadi fitnah. Tapi bisa aja kan? Mungkin ini akibat karena dia yang teriak-teriak gak jelas kalau lagi bangunin orang sahur. Sahur, sahur, Bu, Pak, sahur. Jangan lupa sahur. Oi, sahur, oi. Sahur, sahur. Ayo sahur. Jangan lupa sahur. Siapa sih yang ketok-ketok panci? Loh, Gilang? Badan kamu kok jadi pendek gini? Bu Nana, jangan bohong dong. Gak mungkin kalau badan saya pendek. Ini pasti ada yang salah. Ya emang ada yang salah, badan kamu yang salah. Tadi juga suara kamu gak kedengeran, cuma ada suara panci doang. Makanya saya marah banget, kirain ada yang ribut, taunya kamu. Ini gak mungkin Bu Nana, badan saya gak mungkin tiba-tiba mengecil kayak gini. Kenapa ini? Lah mana saya tahu, kamu aja nggak tahu, apalagi saya. Gilang, sebaiknya kamu merenungkan semua kesalahan kamu deh. Mungkin ini ada hubungannya. Tapi ini gak mungkin Bu, ini pasti cuma mimpi. Iya, ini pasti cuma mimpi. Ini nggak mungkin cuma mimpi, karena kalau ini mimpi, siapa yang mimpi coba? Kayaknya si Gilang beneran kena azab deh. Bu Nana, Bu Lailanya ada. Tadi dia pulang dulu, katanya ada yang mau diambil di rumah. Tunggu sebentar aja, nanti juga balik lagi. Ya udah deh, saya tunggu aja. Sukmo, maaf nih sebelumnya. Kamu itu kan temennya Gilang. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sama Gilang? Aneh gimana Bu? Jadi gini, semalam kan Gilang itu bangunin warga sahur kayak biasa. Tapi anehnya, saya cuma dengar suara pancinya aja. Pas saya keluar, badannya Gilang itu makin mengecil. Kamu sadar nggak? Saya juga ngerasa Bu, tapi Gilang bilang dia gak ngerasa apapun. Gilang itu kan tinggi badannya gak beda jauh sama saya. Tapi waktu saya ketemu sama dia, badannya pendek dan kecil dari saya. Nah kan, berarti bukan cuma saya aja kan? Tuh, kamu lihat sendiri kan, badannya Gilang mengecil. Ini pasti azab buat dia. Tapi kita gak bisa asal nuduh Bu, itu gak baik. Saya nggak nuduh, saya cuma curiga aja. Kalau bener kena azab kan ngeri juga. Nanti saya cari tahu Bu, tapi kalau ini bukan azab berarti apa? Kenapa badannya Gilang mengecil? Sahur, sahur Pak, sahur Pak. Kok aku ngerasa suaraku semakin kecil ya? Ini ada yang aneh. Aku juga ngerasa badanku semakin kecil. Ini gak mungkin, pasti ada yang salah. Kenapa badan aku jadi kecil kayak gini? Ini pasti mimpi. Sakit. Ini bukan mimpi. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin azab buat aku kan? Ini aneh. Tadi kita dengar ada suara yang ketok-ketok panci. Kok sekarang gak ada ya? Itu pancinya, Pak. Ini kan panci yang sering dipakai Gilang buat bangunin sahur. Tapi kok orangnya gak ada ya? Mungkin ada sesuatu yang terjadi, Pak. Gak mungkin kan kalau Gilang ninggalin pancinya ini sengaja. Pasti ada hal lain. Iya, kamu benar Bu. Ini pasti ada yang gak beres. Ya ampun Long, kok badan lo makin kecil aja? Gua agak tahu Suk, gua agak tahu kenapa badan gua jadi kecil kayak gini. Coba lo pikirin apa yang udah lo lakuin selama ini. Mungkin itu ada sebabnya. Menurut lo apa kesalahan gua? Sebelumnya gue minta maaf kalau lo ngerasa tersinggung. Tapi menurut gue ini ada hubungan sama lo yang terlalu berisik bangunin orang sahur. Semua orang kan udah ngasih tahu lo, tapi lo gak pernah denger. Lo bahkan malah marah dan gak terima. Tapi coba sekarang lo terima kritikan mereka. Mungkin lo benar. Ini semua karena gue yang gak mau denger omongan orang-orang. Padahal gue udah bikin mereka risih. Gilang, apapun yang terjadi sama kamu, seharusnya kamu bisa mengerti kalau apa yang kamu lakukan selama ini salah. Iya Pak Heru, sekarang saya sadar kalau apa yang saya lakukan itu salah. Saya gak seharusnya melakukan itu. Saya cuma ingin membantu warga desa biar bisa bangun sahur Pak, itu aja. Tapi dengan keadaan yang kayak gini, saya gak tahu sekarang bisa atau enggak. Lo tenang aja, lo tetap bisa bangunin orang sahur kok. Cuma lo kurangin aja lagi suara lo. Gak bisa Suk, setiap kali gue bangunin orang sahur, badan gue bakal lebih mengecil. Kalau enggak, gini aja, gue yang teriak, lo yang pegang alatnya. Kalau saya boleh kasih saran juga, coba alatnya ganti, pakai kentungan biar gak terlalu berisik. Kalau pakai panci kan terlalu nyaring bunyinya. Nah, ide yang bagus tuh. Gimana Lang, lo mau nggak? Iya, gue mau. Pak Heru, saya janji Pak. Saya janji gak akan terlalu berisik. Alhamdulillah. Sahur, sahur. Bu, Pak, sahur.
Nah gitu dong, jadinya kan gak terlalu berisik. Kalau kayak gini kepala saya gak akan sakit lagi. Saya minta maaf ya Bu Nana, gara-gara saya Bu Nana jadi sakit. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya terima maaf kamu. Terima kasih ya karena sudah mau membangunkan warga di sini. Niat kamu itu baik, Gilang. Niat baik, tapi kalau caranya yang salah itu sama aja bohong. Sekarang saya paham Bu, banyak orang yang terganggu karena teriakan saya. Gak semua orang suka kalau dibangunin sahur pakai suara yang kencang. Saya senang karena kamu sudah mengerti. Tenang Bu, mulai sekarang saya yang akan bangunin warga. Gilang ya bagian mukulin kentongannya. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah ya. Kalau gitu kita mau lanjut dulu ya Bu, masih harus keliling lagi nih. Iya, kalian hati-hati ya. Nah, kalau kayak gitu kan orang-orang gak akan marah. Kepala saya juga gak akan sakit lagi. Saya senang Gilang udah gak teriak-teriak lagi. Sama Bu, saya juga seneng. Kepala saya udah gak sakit lagi. Tapi saya masih kasihan sama dia Bu. Tubuhnya gak kembali seperti semula. Itu biar jadi pengingat buat diri dia sendiri dan kita semua. Jangan sampai niat baik yang kita lakukan tapi pakai cara yang salah. Itu juga bisa bikin kita rugi. Iya ya Bu. Bu Laila, saya datang ke sini mau minta maaf Bu. Saya udah salah selama ini. Saya sudah membuat kebisingan. Saya sudah maafkan kamu Gilang. Di bulan yang suci ini kita saling memaafkan ya. Terima kasih banyak Bu sudah maafkan saya. Iya sama-sama. Semoga kamu bisa diampuni sama Allah dan semoga kamu bisa kembali normal ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya duluan Bu. Iya hati-hati ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua.